Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua untuk kita boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah live streaming saat ini, dan diharapkan kepada kita semua Jemaat GPI Depnil Palu untuk tetap mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Kami akan menyampaikan warta jemaat pada Minggu 26 Juli 2020. Yang pertama, itu ibadah anak sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 jam 15.00 dalam ibadah live streaming. Kemudian yang kedua, ibadah kolom dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dalam bentuk ibadah daring. Kemudian yang ketiga, untuk rencana GPI Depnil Palu akan melaksanakan ibadah bersama di gedung gereja pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2020 sesuai jadwal yang sudah diedarkan di masing-masing kolom dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian yang berikut kami sampaikan himbauan dari pemerintah tentang protokol kesehatan untuk kita semua, untuk kita tetap stay at home, dan apabila kita bepergian atau keluar kita menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terakhir kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yance Darmawan MSI yang akan memimpin ibadah kita pada saat ini. Kemudian dari tim yang sudah membantu dalam pelaksanaan ibadah saat ini, pemain musik, pemandu lagu, dan petugas info. Demikian warta jemaat, dan selamat beribadah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita melakukan pujian Kidung Jemaat 60 ayat 1 dan 7. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari.
Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudari jemaat Tuhan, Allah adalah pengasih dan penyayang, pelindung dan pemberi berkat. Namun karena kelemahan-kelemahan kita sering tergoda ke dalam kelaliman dan berulang kali mencobainya. Tidak jarang kita menyalahgunakan anugerah yang Ia berikan. Karena itu marilah kita mengaku dosa kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang selalu berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kepadamu, ya Bapa yang pengasih dan penyayang, janganlah memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarah-Mu, tetapi kasihanilah kami, orang-orang yang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami menyadari dosa-dosa kami, menyesalinya dan bertobat kepadamu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Saya jemput saudara-saudari berdiri untuk menyambut anugerah Allah. Jemaat Tuhan, sungguh ajaib kasih Allah, sungguh ajaib cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Pengampunannya senantiasa dikaruniakan kepada mereka yang dengan tulus ikhlas menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kidung Jemaat 40, ajaib benar anugerah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari jemaat Tuhan,
Bersyukur kita boleh bersekutu dalam ibadah saat ini, baik di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing secara daring. Dan saatnya kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, yang menuntun kami serta menghimpunkan kami dalam ibadah, baik di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing secara daring. Kami percaya Engkau mempersekutukan kami dan menyatukan hati kami dalam iman dan pengharapan kepadamu. Dan kami secara bersama-sama merindukan firman-Mu Tuhan untuk menghibur dan menguatkan kami, bahkan mengarahkan hidup sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, di tengah berbagai persoalan-persoalan hidup yang mendera kami, terlebih sebagai dampak pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan hadir di dalam ibadah-ibadah kami, dan Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu kiranya menolong kami supaya firman-Mu yang hendak kami baca, dengar, dan renungkan dapat kami mengerti dengan baik dan kami hayati serta berlakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan pada minggu ini terambil dalam kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikian saudara-saudari, bagian firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini tidak lepas dari berbagai persoalan. Seperti saat ini, karena pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai tekanan dalam hidup manusia, termasuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali pertahanan hidup kita menjadi lemah, roboh, bahkan hancur karena berbagai tekanan hidup yang mendera kita. Sekarang ini mungkin banyak orang yang menjadi stres
depresi, putus asa, dan kehilangan harapan, sehingga melarikan diri dari kenyataan dengan cara memakai narkoba, seks bebas maupun bunuh diri. Demi bertahan hidup, ada orang atau ada yang menghalalkan segala cara, melanggar norma moral dan agama, dan melakukan tindakan kejahatan dan kriminal. Begitulah hidup yang seringkali dijalani oleh banyak orang. Berbagai persoalan membuat mereka tidak mampu untuk bersikap optimis terhadap hidup, tidak mampu tabah, tidak sabar, dan tidak melihat masa depan. Padahal yang diperlukan hanyalah bagaimana mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah segala keputusasaan dan kehilangan harapan umat Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel, Tuhan Allah datang menjumpai mereka melalui Nabi Yesaya. Firman Tuhan sebagaimana yang kita bersama sudah baca dan dengar, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tadi, merupakan undangan Tuhan bagi umat yang dalam pembuangan itu, yang sedang berkeluh kesah, yang sedang putus asa dan tidak mampu melihat masa depan. Segala sesuatu sepertinya gelap bagi mereka. Undangan itu begitu istimewa karena sesungguhnya umat saat itu telah tidak layak di hadapan Tuhan karena segala dosa-dosa mereka. Keistimewaan lain bahwa umat itu diundang bukan sekedar minum air untuk menyejukkan dahaga, melainkan juga menikmati anggur dan susu yang melambangkan kesukacitaan, pesta, dan kemakmuran. Dan terlebih lagi, semua itu akan diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, secara gratis bagi mereka, tanpa perlu bayaran. Apalagi mereka pun sedang dalam kesulitan dan tidak cukup uang untuk membeli semuanya itu. Dengan demikian, saudara-saudari, undangan Tuhan bagi umat itu semata-mata karena kasih-Nya, karena belas kasih-Nya kepada mereka, karena Dia begitu memperhatikan dan mempedulikan mereka, sehingga Dia tidak menghendaki mereka binasa. Dia tidak menghendaki mereka menjadi binasa, mati, melainkan supaya mereka selamat dan menikmati kehidupan yang betul-betul hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti apa juga yang disampaikan oleh kata Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Di sana Dia mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Itulah perhatian kasih sayang Tuhan. Itulah anugerah yang luar biasa yang dinyatakan kepada umat Israel, tetapi juga bagi semua orang yang mau mendengarkan Dia, yang mau percaya. Segala sesuatu yang disediakan atau ditawarkan Tuhan merupakan bentuk kemurahan, bentuk rahmat dan anugerah daripada Tuhan. Sekalipun demikian, untuk dapat menikmati perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan serta menerima segala berkat yang daripada Tuhan, maka syaratnya umat itu harus datang kepada Tuhan dan mendengarkan Dia. Jadi dengan datang dalam artian menyambut undangan atau tawaran Tuhan untuk mencari Tuhan dan membuka hidup, membuka hati yang beriman sungguh kepadanya, serta mau mendengarkan untuk melakukan segala kehendak Tuhan, maka kehidupan umat akan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan secara limpah, bahkan menikmati keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti umat Israel, kita pun pernah atau sementara ini sedang menghadapi begitu berat permasalahan dan bergumul dengan kehidupan kita. Ketika diperhadapkan dengan semua itu, kita seringkali kecewa
putus asa, hilang semangat. Bahkan mungkin iman kita menjadi lemah, iman kita menjadi goyah. Kita ragu-ragu terhadap kemahakuasaan dan kasih Tuhan kepada kita. Di tengah berbagai persoalan dan tekanan hidup kita diingatkan melalui firman Tuhan ini bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah mengingkari apa yang menjadi janji-janjinya kepada kita. Allah kita tidak berubah dari dahulu, kini, sampai selama-lamanya. Dia adalah sumber hidup dan berkat bagi manusia, bagi semua orang, dan juga terlebih bagi saudara-saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Hanya yang perlu kita lakukan ialah datang kepada Tuhan, datang mencari Tuhan dengan sepenuh hati, beribadah kepadanya, serta mau mendengarkan suara Tuhan. Orang bijak berkata, jarak paling jauh antara masalah dan solusi hanyalah sejauh lutut dengan lantai. Orang yang berlutut pada Tuhan bisa berdiri untuk melakukan apapun. Hidup bisa memberi kita 100 alasan buat menangis, tapi Tuhan memberi kita 1000 alasan untuk tersenyum. Karena itu saudara-saudara, marilah kita di tengah berbagai persoalan, di tengah berbagai pergumulan kehidupan saat ini, janganlah selesaikan dengan mengeluh, dengan berkeluh kesah, dengan marah-marah. Selesaikan saja dengan sabar, dengan syukur, dan jangan lupa tersenyum, serta berserah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan dengarkanlah Dia, maka kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, damai, sejahtera, sambil menyongsong masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saya jemput saudara-saudari sekalian, kita berdiri. Marilah kita bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat Tuhan, rahmat Tuhan sangat besar, melimpah dan sangat nyata dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman-Nya yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 11b hingga ayatnya yang ke-12. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu,
dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan syukur silakan kita melakukan pujian sekarang bersyukur. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan rasa syukur kita atas segala pemberian dan berkat Tuhan, tapi juga membawa segala pergumulan masing-masing kita kepada Tuhan, membawa segala apa yang menjadi masalah dan persoalan atau hal-hal yang menekan hidup kita saat ini. Mari kita bawa di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas segala pemeliharaan dan berkat-Mu bagi setiap kami, baik pribadi, keluarga, bahkan sebagai jemaat dan masyarakat, bangsa dan negara. Kami bersyukur atas segala pertolongan Tuhan di tengah-tengah menghadapi perjuangan kehidupan yang penuh dengan tantangan. Dalam kami menghadapi berbagai persoalan yang mendera kami, tekanan-tekanan yang begitu hebat dan berat. Tetapi kami bersyukur karena kami percaya Tuhan berkarya di dalam segala sesuatu untuk menyatakan kebaikan. Tuhan selalu hadir di tengah kehidupan kami. Tuhan mau menolong kami, menopang kami, menghibur dan menguatkan kami. Kami bersyukur bahwa dalam ibadah minggu ini boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami tatkala kami goyah, tatkala kami mungkin dalam berbagai kelemahan-kelemahan, tatkala kami merasa tidak mampu bertahan menghadapi segala tekanan dan pergumulan hidup. Dan kami tahu bahwa Tuhan Allah setia, Tuhan Allah tidak berubah, Tuhan Allah begitu mengasihi kami, begitu memperhatikan dan peduli. Dan dengan segala kemurahan-Mu, Tuhan sedia menolong kami. Asal kami mau datang, membawa segala sesuatu ke dalam-Mu, ke dalam tangan kasih-Mu, dan mau mendengarkan Engkau yang berbicara kepada kami, yang mau supaya kami hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami membawa semua jemaat-Mu yang saat ini sedang bersuka cita dan bersyukur karena ketambahan usia, karena Tuhan menyertai dan menolong mereka, karena berbagai berkat-berkat, keberhasilan, kesehatan, kekuatan, dan segala yang lain yang mereka boleh terima dan nikmati yang berasal daripada Tuhan. Tuhan kiranya akan sempurnakan segala sukacita dan syukur daripada jemaat-Mu. Kami juga membawa jemaat-Mu dalam berbagai rupa pergumulan kehidupan,
mereka yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit, mereka yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh, sakit di rumah masing-masing, bahkan dalam proses pemulihan. Teristimewa kami berdoa untuk Bapak Niko Lengkong yang saat ini sedang sakit di rumah, dan juga Ana Gabriel Kisan yang masih menunggu hasil daripada setelah operasi yang sudah dilakukan kepadanya di Manado. Kiranya Tuhan akan menyertai dan menolong semua kekasih-kekasih kami ini dan semua saudara-saudara kami dalam segala kelemahan, sakit, dan pergumulan hidup apapun itu. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat di dalam hidup mereka. Sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa dan juga Allah yang penuh kasih dan rahmat yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami membawa semua jemaat-Mu Tuhan dalam berbagai keadaan mereka. Para anak-anak yatim piatu, ibu-ibu janda dan duda, juga orang-orang tua yang sudah lanjut usia, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Juga semua jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan secara finansial, secara ekonomi, sebagai dampak daripada pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan kiranya akan memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik bagi mereka, karena mereka mau datang dan mendengarkan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah segala keberadaan jemaat-Mu, khususnya kami sebagai jemaat GPD Peniel yang boleh melaksanakan ibadah saat ini. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu, memberkati juga semua pemirsa daripada live streaming ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mau menyerahkan para pelayan-Mu, majelis jemaat, BP, BPP, dan semua perangkat pelayanan lainnya. Kami menyerahkan, kami semua terpanggil untuk melayani Tuhan. Bukan saja waktu senang, tetapi juga waktu susah. Bukan saja waktu tidak ada masalah, tetapi terlebih saat ini di tengah pandemi COVID-19, kami juga dipanggil Tuhan untuk melayani-Mu. Dan biarlah apa yang menjadi janji kami di hadapan-Mu, kami akan penuhi, bukan karena keadaan yang baik, tetapi juga di dalam keadaan yang tidak baik, kami melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah kami yang boleh berhimpun saat ini dalam persekutuan ibadah di gedung gereja ini, sambil kami mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, melaksanakan ibadah-ibadah secara rutin lagi pada minggu yang akan datang dan seterusnya pada tanggal 2 Agustus 2020, dan setiap minggu akan dilaksanakan 4 kali ibadah umum di gedung gereja ini dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Tuhan kiranya menolong supaya pelayanan-pelayanan ibadah yang diselenggarakan dapat diberkati oleh Tuhan, dan semua yang rindu untuk beribadah mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Tapi juga ibadah-ibadah daring yang terus dilaksanakan, Tuhan akan memberkati dimanapun kami beribadah. Bila kami dengan sepenuh hati, dengan ikhlas datang menyerahkan diri kepadamu, kami percaya Tuhan hadir dan akan menolong dan memberkati kami. Begitu juga ibadah-ibadah kolom dan juga sekolah minggu, bahkan PLK yang tetap diselenggarakan secara daring, kiranya Tuhan akan memberkati. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang memimpin bangsa dan negara ini dalam menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19, tetapi juga begitu banyak rongrongan dari orang-orang kelompok yang mau menggoyahkan daripada kepemimpinan mereka. Kami mohon Engkau melindungi mereka, berikan hikmat, berikan mereka pengetahuan, kemampuan, sehingga mereka boleh melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan amanat yang dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa bagi semua satuan tugas untuk penanganan penularan COVID-19 dari tenaga kesehatan, juga aparat keamanan TNI, Polri, relawan, dan semua juga pemimpin-pemimpin gereja dan masyarakat yang tentu kami bahu-membahu secara bersama-sama
berada di garis terdepan untuk dapat mengatasi berbagai dampak daripada penularan COVID-19. Tuhan melindungi, Tuhan menolong dan memberkati. Berikan hikmat, kemampuan, pengetahuan bagi para ahli untuk menemukan vaksin dan obat bagi penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Ya Tuhan Allah, semua kami yang boleh terlibat di dalam pelayanan ibadah saat ini yang dilaksanakan secara live streaming, kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, teguhkan iman dan pengharapan kami di tengah berbagai persoalan kehidupan, tetap berserah, tetap berseru kepada Tuhan, dan kami menyaksikan dan mengalami akan pemulihan, kasih sayang dan berkat, bahkan berkat yang limpah yang daripadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita saat ini. Saya jemput saudara-saudari berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 427, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Arahkanlah hati dan hidup saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan kembalilah dalam damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lagu akhir untuk mengakhiri seluruh rangkaian pertemuan kita dengan menyanyi kembali Kidung Jemaat 427.